Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog, kita akan hadirkan terlebih dahulu angka golput di tanah air pada pemilu terakhir dibandingkan dengan negara-negara lain. Kita coba simak datanya pemirsa, ini jumlah golput atau golongan putih di Pilpres, ini ada di Indonesia, Amerika Serikat, dan juga di Singapura. Ini perbandingannya di Pilpres 2019 di Indonesia ini mencapai 18,03%, kemudian di Amerika Serikat 33,1% ini pada Pilpres 2020, dan di Singapura ini angka golput 6,45% itu pada Pilpres 2023. Oke, itu tadi ada sejumlah golongan putih di Pilpres beberapa negara. Kita coba kembali berdialog bersama dengan Pak Arief. Pak Arief, kok tadi kan Pak Arief terakhir menyebutkan bagaimana kemudian perspektif pemilih untuk bisa datang ke TPS atau tidak. Nah, jadi yang menentukan mereka-mereka ini atau para pemilih bisa datang ke TPS itu apa? Apa karena produksi isu dari para elit atau memang sebuah sistemnya, penyelenggara pemilunya, atau seperti apa sebetulnya Pak Arief? Ya tentu bukan faktor tunggal ya, jadi akan banyak faktor. Pertama ya tentu penyelenggara pemilunya sendiri. Kalau penyelenggara pemilunya membangun tata cara, prosedur yang memudahkan semua pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, tentu itu akan mempengaruhi mereka. Misalnya pendirian TPS didekatkan dengan pemilih, itu salah satu prinsip kita. Ya, jangan sampai TPS itu berada di tempat yang jauh sehingga pemilih kalau mau ke TPS jalannya cukup jauh, naik kendaraan cukup jauh, itu juga bikin mereka males. Terus waktunya juga gitu ya, prosedurnya. Jangan sampai prosedurnya itu berbelit-belit, harus bawa ini, bawa itu. Kalau ketinggalan satu nggak bisa dicek, nggak bisa diteliti, lalu dilarang menggunakan hak pilih ya. Itu banyak sekali, faktornya tidak tunggal. Termasuk menurut saya dan beberapa literatur yang saya baca, itu sebetulnya kepuasan mereka terhadap peserta pemilu. Kalau kinerja peserta pemilu itu bagus, kualitas bagus, banyak capaian-capaian positif dan dirasakan langsung oleh pemilih, maka itu membangun semangat mereka untuk menggunakan hak pilih. Tapi kalau mereka tidak puas terhadap kinerja peserta pemilu, itu bisa membuat mereka juga enggan menggunakan hak pilihnya gitu. Oke, itu cukup menarik tuh. Poin terakhir tadi adalah kinerja terhadap peserta pemilu. Artinya kalau ini dilihat adalah seperti apa kualitas dari tiga masing pasangan calon tersebut. Tapi tadi juga disampaikan ada beberapa data perbandingan soal tingkat partisipasi yang golput ataupun mereka yang tidak ikut mencoblos suara. Ternyata Indonesia angkanya lebih cukup rendah dibandingkan dengan Amerika Serikat. Apa mungkin yang bisa menjadi dan kita bandingkan dengan Singapura? Singapura jauh rendah sekali dibandingkan dengan Indonesia. Apa yang bisa kita contoh dari Singapura pada saat itu, Mas Burhan? Ya begini, memang kita harus akui ya bahwa partisipasi elektoral kita itu tidak rendah banget. Jadi kita harus bersyukur publik relatif menggunakan hak suaranya tiap pemilu. Bahkan beberapa kasus lebih tinggi tingkat partisipasi elektoral kita dibanding dengan negara yang memakai sistem pemilu sebagai kewajiban. Kita kan pakai sistem pemilu sebagai hak. Jadi voluntarily voting. Orang boleh tidak menggunakan hak pilihnya. Di beberapa negara itu ada yang disebut dengan compulsory voting. Dan tingkat partisipasinya bahkan lebih rendah dibanding kita. Misalnya Argentina, itu kan pemilu wajib. Tetapi partisipasinya tanda kutip hanya 77%. Kita 81% sekian. Jadi artinya kalau kita pakai pendekatan komparatif, itu not bad, bagus. Tetapi yang paling penting Desa, partisipasi itu harus kita bedakan dengan mobilisasi. Nah, kenapa kita tinggi dibanding Amerika Serikat? Karena unsur partisipasinya juga ada unsur mobilisasinya. Makanya kalau di Amerika itu tingkat turnout itu kebanyakan dari kelas menengah atas, dari sisi pendidikan maupun pendapatan. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa memilih itu penting untuk menyalurkan kepentingan mereka dengan cara mencoblos capres atau partai yang dianggap mewakili kepentingan pemilih. Nah, di Indonesia itu nggak semua kelas menengah itu punya keyakinan seperti itu. Nah, ketika faktor demografinya itu berarti ya, Prof. Burhan ya, yang paling menentukan demografi ya? di Indonesia itu banyak mobilisasinya, Vita. Jadi kelas menengah bawah dimobilisasi termasuk dengan politik uang.
Dan itu yang kemudian mengakibatkan kualitas pilihannya kurang. Oke, Prof Memang Burhan. ada unsur positifnya, partisipasi tinggi, Iya, gitu, tetapi tidak berkualitas. Oke, mungkin sampai situ dulu Prof Burhan. Saya mau mendalami tadi ada hal yang belum tergali. Ini cukup menarik karena Prof Burhan nanti kan menyebutkan bahwa potensi golput ini menyasar ke kalangan muda. Ini angkanya besar sekali loh. KPU bilang lebih dari 55%. Itu faktor yang menyebabkan apa? Variabel yang mempengaruhi apa, Prof Burhan? Nah, salah satunya adalah efikasi yang kurang tinggi ya di kalangan anak muda. Jadi merasa bahwa politik itu urusan yang terlalu jauh dengan mereka. Dan karenanya tidak terlalu berdampak ya buat kehidupan mereka. Padahal jelas politik elektoral itu sangat berdampak buat kepentingan bangsa. Buat kepentingan mereka juga. Jadi kalau misalnya mereka absen, itu punya efek negatif buat kepentingan generasi muda. Dan ke depan kalau misalnya semakin tinggi tingkat golput di kalangan anak muda, semakin mereka tua, perilaku itu akan terbawa. Dan ketika mereka dewasa, mereka juga tidak akan menggunakan hak pilihnya. Dan kalau misalnya dalam jumlah yang signifikan, ada sekelompok pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, legitimasi democratic governance menjadi terganggu. Jadi efeknya berantai. Oke, baik. Nah, terakhir saya ingin ke Pak Arief. Pak Arief, ini berarti kan yang perlu menjadi perhatian kita adalah generasi muda, mereka harus menggunakan hak pilihnya. Bagaimana kemudian kita meyakinkan kepada generasi muda supaya nanti tanggal 14 Februari bahwa mereka harus datang ke TPS memberikan hak suaranya. Silakan Pak Arief terakhir. Ya, pertama mereka harus tahu, paham, dan sadar betul apa yang mereka lakukan hari ini itu tidak hanya berdampak untuk hari ini. Itu berdampak untuk 5 tahun ke depan dan untuk pemilu 5 tahun ke depan. Jadi kalau mereka hari ini tidak menggunakan hak pilih, maka itu akan berefek pemilu 5 tahun lagi. Mereka juga punya kemungkinan tidak menggunakan hak pilih dan tentu ini bisa menjadi lebih besar jumlahnya, dampaknya, gitu ya. Maka hari ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama sebetulnya untuk memberitahu, mengingatkan kepada mereka betapa pentingnya pemilu digunakan oleh mereka sebaik mungkin. Jadi memilih pemimpin yang terbaik dan mereka sadar betul bahwa ini akan punya dampak terhadap kehidupan mereka di masa yang akan datang. Oke, terima kasih banyak Pak Arief dan juga Prof Burhan atas waktunya. Ini sekaligus menjadi pengingat bersama terutama untuk teman-teman semua di rumah generasi milenial, suara Anda menentukan karena statistiknya 55% lebih ya Tisa ya. Ini apa yang dilakukan pada hari ini, apa yang diberikan besok suaranya pada tanggal 14 Februari ini akan mempengaruhi nasib bukan hanya saat ini saja tapi 5 tahun ke depan akan seperti apa negeri ini dan juga termasuk mungkin nasib teman-teman generasi muda di tanah air. Terima kasih semuanya, selamat sore, semoga sehat selalu.